Setiap kita pasti akan mengalami masa transisi. Sebuah masa peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Masa transisi bukan akhir dari kehidupan, tetapi jembatan menuju ke kehidupan selanjutnya. Ketegangan demi ketegangan biasanya terjadi di masa transisi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian di masa transisi. Di masa transisi, kualitas hidup seseorang akan nampak semakin jelas. Apakah dia termasuk orang yang sudah menata hidupnya, atau orang yang masa bodoh dengan kehidupannya? Sabtu Sunyi adalah sebuah masa transisi. Transisi dari Jumat berdarah menuju Minggu bergelora. Dari kematian anak domba menuju kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Pada masa transisi ini, membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Marilah melalui ibadah Sabtu Sunyi hari ini dengan tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi, kita merenung dan berefleksi untuk menemukan sikap hidup yang benar ketika masa transisi hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal bersamanya dan Dia tinggal bersama kita melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bacaan yang pertama terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-14. Akan kita baca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul "Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi". Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya
dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila ia binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Penderitaan yang amat sangat telah dialami oleh Ayub. Bahkan penderitaannya itu akan menghantarkannya ke ujung kematian. Menghadapi kondisi itu, Ayub tidak bersikap diam. Sebagaimana yang dinasihatkan
oleh sahabatnya Jofar. Bagi Jofar, sikap diam tidak boleh protes kepada Allah adalah sikap terbaik menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan. Tetapi Ayub tidak bisa diam. Sebaliknya, Ayub banyak bicara. Ayub banyak bertanya dan mempertanyakan tentang penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Semuanya itu Ayub lakukan karena Ayub mendapati dirinya tidak melakukan kesalahan atau dosa yang mengakibatkan dirinya layak dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya secercah harapan kembali bersinar di balik pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Tuhan. Ayub berkata, "Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku." Harapan itu menembus ruang dan waktu antara kehidupan dan kematian. Jika pada akhirnya Ayub mati pun, Ayub masih berharap ada kehidupan setelah kematian. Mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara mengalami penderitaan yang amat sangat. Bahkan karena penderitaan itu, hidup saudara seperti sudah berada di ujung kematian. Semangat hidup saudara telah mati, padahal saudara merasa tidak ada dosa atau kesalahan yang saudara lakukan yang saudara pantas mendapatkan hukuman. Dari hungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu, bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu,
Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menghadapi penderitaan adalah sama seperti menghadapi peperangan. Senjata apa yang akan kita pakai akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam peperangan itu. Rasul Petrus menasihatkan agar kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus ketika kita menderita. Di mana Kristus menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Dengan memiliki pikiran penderitaan Kristus akan menjadikan kita selalu siap menghadapi penderitaan karena kebenaran dan memampukan kita untuk dihindarkan dari penderitaan karena kesalahan atau dosa kita. Penderitaan karena kesalahan akan berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, penderitaan karena kebenaran akan berujung kepada kehidupan dan kebangkitan di dalam Kristus. Karena itulah, setelah Kristus menderita dan mati, Dia bangkit. Dia tidak diam di dalam kematian, tetapi Dia bergerak dan hidup untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah mati. Penderitaan seperti apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaan karena kesalahan kita atau penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan? Sudahkah kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus? Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita.
Jika selama ini kita telah menderita karena kesalahan kita sendiri, dan marilah kita memohon juga supaya Tuhan memampukan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ada dua kelompok manusia yang hidupnya pernah bersentuhan dengan Kristus
dalam menyikapi peristiwa Sabtu Sunyi. Kelompok yang pertama diwakili oleh para murid Tuhan Yesus yang disebut murid yang terang-terangan. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi. Dan yang menarik, justru murid yang disebut murid sembunyi-sembunyi ternyata melakukan tindakan yang terang-terangan. Sebaliknya, murid yang disebut murid terang-terangan ternyata justru melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Ada orang yang identitas dirinya semakin kabur setelah menghadapi peristiwa kematian. Sebaliknya, ada orang yang identitas semakin jelas setelah menghadapi peristiwa kematian. Yusuf Arimatea dan Nikodemus termasuk kategori orang yang kedua. Setelah Yesus mati, identitas mereka semakin jelas bahwa mereka adalah murid Yesus. Tindakan mereka dengan memberanikan diri mengambil mayat Yesus adalah tindakan kemuritan. Sebaliknya, para murid Yesus yang disebut murid terang-terangan justru identitasnya semakin kabur karena mereka bersembunyi dalam ruangan sunyi karena ketakutan. Cara Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat Yesus menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus bukan sebagai manusia biasa. Bagi mereka, Yesus adalah Raja. Karena itu, mereka memakamkan Yesus seperti memakamkan seorang raja. Memakamkan Yesus di kubur yang baru. Membalsem mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak gaharu yang sangat mahal. Ketika peristiwa penderitaan atau kematian menerpa kehidupan kita, apakah identitas kita sebagai murid Kristus semakin kabur atau semakin jelas? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Kristus sebagai wujud identitas kita yang jelas sebagai murid Kristus? Mari kita belajar memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus sebagai pengakuan kita kepadanya bahwa Kristus adalah Raja kita. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What
His love to me. Ketika hidup saudara saat ini menghadapi masa transisi yang tidak mudah, janganlah cemas, janganlah takut. Ingatlah, Allah tidak tinggal diam. Rahmat-Nya selalu berlimpah untuk menyertai saudara. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Saudara-saudari, sekarang alamilah Tuhan Yesus dalam hidup saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya di dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.